Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di The Only Cat Channel. Sekarang saya akan sharing atau berbagi tentang cara mencekoki kucing vitamin, obat-obatan atau apapun itu yang perlu kita cekokin gitu. Misalkan obat atau vitamin yang kucingnya nggak suka, yang nggak mungkin dia mau makan atau minum sendiri. Gimana sih caranya agar kucingnya gampang dicekoki gitu ya? Oke, buat yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Bagi yang udah subscribe, terima kasih atas dukungannya. Sebenarnya saya udah pernah bahas ini di video sebelumnya, udah lama kayaknya, udah praktekin tuh cara nyekokin kucing pil gitu ya. Tapi saya belum pernah sharing soal yang bentuknya cairan. Jadi kali ini saya akan ulas lagi, saya akan coba praktekin lagi gitu ya. Semoga ini membantu buat teman-teman yang sering nanya atau teman-teman yang bingung nih gimana sih cara nyekokinnya, kucingnya susah gitu. Emang beberapa kucing emang susah, apalagi kucing yang nggak terbiasa untuk dicekoki apapun itu, biasanya ngamuk, berontak, dan nyakar gitu. Tapi kita nggak boleh nyerah teman-teman, karena kalau misalkan kucingnya sakit dan harus dikasih obat, kita harus bener-bener cari cara gimana caranya itu vitamin atau obat itu harus masuk kan. Jadi kita harus coba berbagai cara gitu ya. Oke, langsung aja ke poinnya. Yang pertama adalah mencekoki vitamin atau obat-obatan itu dalam bentuk utuh. Dalam artian kalau misalkan vitamin atau obat-obatannya itu dalam bentuk pil, kita bisa coba dulu langsung kasih ke kucingnya dalam bentuk utuh gitu ya. Sekarang saya contohin untuk yang ini, misalkan saya kasih vitamin B kompleks karena kucing saya sehat, jadi saya nggak kasih obat. Jadi ini cuma vitamin aja, B kompleks. Buat yang belum tahu B kompleks, saya udah pernah sharing tentang B kompleks ya, silahkan simak video yang ini. Oke, B kompleksnya kita kasih. Nah, caranya kucingnya kita pegang seperti ini. Kalau kita sendiri lebih baik kalau misalkan ada teman atau ada yang bisa bantu pegangin, itu lebih bagus gitu ya. Ini kebetulan ya kucingnya itu anteng dan kucingnya jinak dan emang udah terbiasa gitu ya. Semua kucing-kucing kita kebetulan udah terbiasa, jadi saya nggak punya contoh untuk kucing-kucing yang ngamuk atau kucing-kucing yang berontak gitu ya. Ini vitaminnya atau pilnya. Jadi kucingnya kita samping gini guys. Terus kita buka mulut bawahnya pakai jari tengah. Oke, lalu kita masukin, dorong pakai telunjuk, langsung tutup. Terus diurut-urut atau diusap sedikit bagian lehernya atau di bawah tenggorokannya ini, biar dia otomatis menelan. Nah, terus kucingnya lurus gini. Terus kalau misalkan kucingnya nggak menelan atau dia diem aja gitu nggak menelan, kita bisa coba dengan cara meniup sedikit hidungnya. Nah, gitu guys. Saat kita meniup hidungnya, kucing itu akan otomatis menelan gitu. Dia kan kaget tuh, jadi dia kayak otomatis menelan gitu guys. Tiup sedikit aja, sekali tiup atau dua kali tiup, nggak apa-apa sampai dia nelen. Kalau udah nelen, udah gitu ya. Ingat ya, kita pegang, kita masukin, cep, langsung tutup ya. Tapi masukinnya itu guys harus sampai di belakang lidahnya ya, agak dalam gitu, jangan di ujung lidah di luar, setengah lidah ke belakang tuh lewat gitu. Terus sampai telunjuk kita tuh masuk lah, masuk segini telunjuk kita, sekitar segini telunjuk kita masuk buat dorong. Jadi itu nggak ada kesempatan dia untuk mendorong lagi pakai lidahnya atau mengeluarkan atau melepehkan lagi tuh obat atau vitaminnya gitu guys ya. Terus langsung tutup. Terus langsung dielus-elus ininya biar otomatis dia nelen. Jadi jangan buka mulutnya sebelum dia dipastikan obatnya ketelan. Kan bisa kita rasain ya, kalau masih ada tuh ada di sini gitu guys, masih ada. Kalau bentuknya pil ya. Tambahnya itu tiup hidungnya sedikit gini. Sekali gitu bikin dia kaget dan dia akan otomatis menelan. Biasanya seperti itu guys ya. Nah, saya tahu memang nggak segampang yang kelihatan karena ini kucing udah terbiasa gitu ya. Yang kedua, misalkan susah dengan cara seperti tadi nyekokin utuh seperti itu, bisa juga dengan cara kita hancurin obatnya, lalu kita taruh di dalam wadah kecil atau pisin atau apalah itu gitu yang kecil, lalu kita tambah sedikit air. Terus diaduk, jadi bikin ini jadi cairan, jadi dia cair. Terus kita pakai suntikan tanpa jarum seperti ini, sepetan ya. Bisa beli di apotek, ini harganya yang 3 mili ini sekitar 3.000 kalau nggak salah guys. Sebagian apotek itu pas kita beli udah nggak ada jarumnya, tapi ada sebagian yang masih ada jarumnya kayak gini guys. 5.000 ini kalau nggak salah harganya. Kalau 3.000 tuh yang kecil gitu, yang 1 mili. Nah, saya biasanya lebih suka beli yang 3 mili aja gitu ya, karena kalau 1 mili itu kadang kita butuh dosis yang lebih dari 1 mili sampai 2 kali, itu makin ribet gitu ya. Tapi jarumnya harus dibuang ya, seperti ini kan, kita cabut jarumnya, nggak pakai jarum. Ingat ya, jangan pakai jarumnya ya, bahaya ya. Obat atau pil yang udah kita cairin campur air tadi, tinggal kita sedotin pakai ini. Misalkan jadinya seperti ini guys. Ini air putih ya, ini contoh ya, karena saya contoh, jadi ini air putih. Nah, jadi setelah begini, setelah si pil itu udah kita hancurin, jadiin dia jadi cair begini, campur air putih biasa aja guys ya. Pegang kepalanya seperti ini guys. Oke, kucingnya biar nggak terus dihalus dulu. Pegang kepala seperti ini. Ini pegang seperti ini ya, sepetannya. Gini nih di tengah antara jari tengah dan jari telunjuk. Lalu gini posisinya, ini jempol untuk mendorong ya. Jempol
siap standby untuk mendorong. Ini kucingnya, kita buka mulutnya sedikit, lalu kita sepetin aja begini, pelan-pelan dari arah samping. Ingat ya, harus dari arah samping. Buka sedikit, tahan rahangnya. Nah, jangan sekaligus guys, nggak usah sekaligus, kecuali kalau misalkan dikit banget, oke lah sekaligus, mungkin dia setengah mili, oke sekaligus. Tapi misalkan dia 1 mili ke atas, lebih baik pelan-pelan aja biar kucingnya nggak tersedak. Karena kalau kucing yang tersedak itu bahaya guys, bisa masuk ke paru-paru dan bikin penyakit paru-paru basah atau paru-paru yang terendam, dan itu bahaya, bikin sesak napas dan bisa fatal gitu ya. Jadi hati-hati, harus benar-benar dari arah samping dan pelan-pelan gitu ya. Oke, saya coba lagi ya. Nih, oke guys, nih buka mulutnya. Tahan sedikit. Nah ini ya, pelan-pelan aja gitu ya. Jadi tembaknya dari arah samping, tembak dari sini, dia akan tertembaknya ke sini gitu ya, bukan langsung ke tenggorokan gitu ya. Pokoknya jangan sampai langsung ke tenggorokan gitu ya. Nah gini guys ya. Oke, ini udah. Nah itu tadi kalau yang bentuknya cairan atau pil yang udah dicairin. Yang ketiga tipsnya adalah bisa dihancurin, dicampurin ke makanan wet food atau makanan dry food yang dibuburin. Tapi ingat, makanannya harus 1 porsi sekali habis, campurin, dibubukin, dicampur ke makanan. Makanannya lebih bagus sih wet food ya, biasanya yang sarden gitu, atau ayam rebus atau ikan rebus yang di blender atau yang dihancurin di tim gitu, itu lebih bagus. Atau kalau misalkan nggak punya, bisa pakai dry foodnya dibikin bubur atau dilembekin, dicampurin gitu ya. Tapi harus sekali porsi makan. Kenapa harus sekali porsi makan? Karena biar kita untuk memastikan bahwa itu obat sesuai dosisnya masuk semua gitu ya, dimakan semua sama dia gitu ya, obatnya nggak kurang dosisnya gitu ya. Kalau misalkan kita makanannya banyak, nanti nggak habis kan, berarti kan kalau obatnya udah tercampur di makanan itu, makanannya sisanya misalkan kita buang atau dimakan kucing lain, otomatis kan obatnya nggak sesuai dosis lagi yang masuk ke kucing yang butuh ya. Terus yang keempat, nah kalau misalkan 3 tips tadi nggak berhasil, bisa dicoba dengan cara melarutkan si vitamin atau obat itu ke dalam air minumnya. Kita hancurin lalu kita campur air minum, misalkan dalam wadah sekecil ini aja, wadahnya kecil aja wadah minumnya, jadi biar dia seharian ini habis minuman. Larutin gitu sampai hancur, kita larutin dan taruh kucingnya di kandang atau di ruangan yang nggak ada akses minuman lain. Jadi otomatis kalau dia haus, dia akan minum ini, biar kucingnya minum sendiri gitu ya. Tapi kalau nggak minum sendiri ya otomatis harus kita sepetin kayak tadi. Balik lagi ke tips yang tadi, sepetin gitu ya. Ingat, minumannya jangan semangkok besar, nanti kalau semangkok besar kan nggak habis hari ini, besok kita ganti, kita buang, dosisnya nggak pas gitu ya. Kalau punya kucing lebih dari 1, otomatis harus dipisahin ya, biar yang nggak butuh nggak ikut minum itu gitu ya. Nanti yang lain juga ikut minum kan ngapain gitu kan, nanti dosisnya berkurang, nggak pas buat kucing yang sakit atau kucing yang butuh gitu ya. Yang kelima tipsnya atau caranya, yaitu bisa dengan cara kita campuri itu obat dengan cemilan-cemilan atau vitamin-vitamin yang dia suka, misalkan kayak Nutri Plus Gel. Nah Nutri Plus Gel itu biasanya guys rata-rata kucing itu suka, walaupun ada yang doyan banget, ada juga yang enggak gitu, tapi biasanya suka. Apalagi kucing udah terbiasa pasti biasanya suka karena aromanya nyengat banget. Atau bisa juga dicampur dengan cemilan-cemilan kucing yang sering dijual di pet shop itu guys ya. Biasanya kita masih namanya, saya lupa namanya gitu ya, karena saya jarang ngasih gitu ya. Intinya bisa dicampur dengan makanan atau minuman apapun yang kucingnya suka. Yang penting itu obat atau vitamin itu masuk gitu ya, sesuai dengan dosisnya gitu guys ya. Jadi nggak masalah ya, maksudnya bercampur dengan makanan gitu ya. Nah sekarang kita coba ke ini guys ya. Oke, nih buka mulutnya gini, dorong, tutup, tiup dikit. Kalau dia susah menelan, nggak mau menelan otomatis. Oke, udah. Nah, kalau misalkan mau contohin kasih minuman nih, yang bentuk cairan ya. Ini. Nah, ini pegang kepalanya gini, pangkal belakangnya. Sepetin aja begini. Oke. Oke, di arah samping. Beres gitu ya. Kelihatan gampang emang karena pertama dia udah terbiasa, mereka udah terbiasa. Yang kedua, karena ini air putih, misalkan untuk yang cairan yang aromanya menyengat atau rasanya tajam gitu yang kucing nggak suka, biasanya kan obat-obat manusia itu biasanya aroma buah, stroberi, jeruk, anggur, apa segala macam. Dijamin kucing nggak akan ada yang suka guys gitu ya, aroma-aroma seperti itu gitu ya. Otomatis kita cari akal. Nah video berikutnya saya akan bagi tips cara memberikan atau menyekoki kucing minuman atau cairan, baik itu vitamin ataupun obat-obatan, agar kucing nggak muntah, nggak berbusa atau nggak ngelepehin gitu ya. Untuk video yang ini sampai di sini, kepanjangan nanti, jadi harus dibagi jadi 2 video. Kalau ada yang mau ditanyakan atau berbagi tips versi kalian sendiri, silahkan coret-coret di kolom komentar, tapi harus sopan ya. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye-bye.